Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulil Absar Abdillah dengan NIM 202101010056. Saya akan menjelaskan pengertian penilaian kompetensi keterampilan. Ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan, skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Psikomotorik berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan skill sebagai hasil dari tercapainya kompetensi pengetahuan. Hasil belajar psikomotorik sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif dan hasil belajar efektif yang baru tampak dalam kecenderungan untuk berlaku atau berbuat. Kompetensi peserta didik dalam ranah psikomotorik menyangkut kemampuan melakukan gerakan refleks, gerakan dasar, gerakan persepsi, gerakan berkemampuan fisik, gerakan terampil, gerakan indah dan kreatif. Jadi, penilaian kompetensi keterampilan adalah penilaian yang dilakukan guru mengukur tingkat pencapaian kompetensi keterampilan dari peserta didik yang meliputi aspek imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Dalam struktur kurikulum 2013, kompetensi inti dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik pada kelas tertentu. Melalui kompetensi inti, integrasi vertikal berbagai dasar pada kelas yang berbeda dapat dijaga. Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut. A. Kompetensi inti untuk kompetensi inti sikap spiritual. B. Kompetensi inti 2 untuk kompetensi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Langgeng Purwo Indrajit melanjutkan presentasi dari kelompok 6 tentang teknik instrumen penilaian kompetensi keterampilan. Guru menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian berupa yang pertama, instrumen penilaian kompetensi keterampilan. Untuk mengamati penilaian kerja peserta didik, dapat menggunakan alat atau instrumen lembar pengamatan atau observasi dengan yang pertama, daftar cek. Penilaian kompetensi keterampilan dapat dilakukan dengan menggunakan daftar cek. Dengan menggunakan daftar cek, peserta didik mendapat nilai baik atau mampu apabila ditampilkan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh guru. Begitu sebaliknya. Kelemahan cara ini adalah penilaian hanya mempunyai dua pilihan mutlak. Misalnya, benar atau salah, mampu atau tidak mampu. Namun daftar cek ini lebih praktis digunakan mengamati subjek dalam jumlah besar dan hasilnya yang kontras. Yang kedua, skala penilaian. Penilaian kompetensi keterampilan yang menggunakan skala penilaian memungkinkan penilai memberi nilai tengah terhadap penguasaan kompetensi tertentu karena pemberian nilai secara kontinu di mana pilihan kategori nilai lebih dari 2. Skala penilaian terentang dari tidak sempurna sampai sangat sempurna. Misalnya, 1. Kurang kompeten. Yang kedua, cukup kompeten. Yang ketiga, kompeten. Dan yang keempat, sangat kompeten. Yang selanjutnya, penilaian tes praktik atau unjuk kerja. Pengertian penilaian tes praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu seperti praktik sholat, olahraga, dan lain-lain. Cara penilaian ini
dianggap lebih autentik daripada tes tertulis karena apa yang dinilai lebih mencerminkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya. Dalam hubungannya dengan tes praktik, aspek-aspek yang dapat dinilai atau diukur adalah yang pertama, kualitas penyelesaian pekerjaan. Yang kedua, keterampilan menggunakan alat-alat. Tiga, kemampuan menganalisis dan merencanakan prosedur kerja sampai selesai. Yang keempat, kemampuan mengambil keputusan berdasar aplikasi informasi yang diberikan. Selanjutnya, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penilaian kompetensi keterampilan melalui tes praktik. Berikut ini adalah langkah yang harus dilakukan dalam merencanakan tes praktik. Yang pertama, menentukan kompetensi yang penting untuk dinilai tes praktik. 2. Menyusun indikator hasil belajar berdasarkan kompetensi yang dinilai. 3. Menguraikan kriteria yang menunjukkan capaian indikator hasil belajar. 4. Menyusun kriteria ke dalam rubrik penilaian. 5. Menyusun tugas sesuai dengan rubrik penilaian. 6. Menguji cobakan tugas jika terkait dengan kegiatan praktikum atau penggunaan alat. Sedangkan langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan tes praktik. Yang pertama, menyampaikan rubrik sebelum pelaksanaan penilaian kepada peserta didik. 2. Memberikan pemahaman yang sama kepada peserta didik tentang kriteria penilaian. 3. Menyampaikan tugas kepada peserta didik. 4. Memeriksa kesediaan alat dan bahan yang digunakan untuk tes praktik. Yang kelima, melaksanakan penilaian selama rentang waktu yang direncanakan. Sementara itu, pelaporan hasil penilaian sebagai umpan balik terhadap penilaian melalui praktik harus memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, keputusan diambil berdasar tingkat capaian kompetensi peserta didik. 2. Pelaporan diberikan dalam bentuk angka atau kategori kemampuan dengan dilengkapi oleh deskripsi. Yang ketiga, pelaporan bersifat tertulis. Keempat, pelaporan disampaikan kepada peserta didik dan orang tua peserta didik. Yang kelima, pelaporan bersifat komunikatif, dapat dipahami oleh peserta didik dan orang tua. 3. Acuan kualitas penilaian tes praktik. Tugas-tugas untuk penilaian tes praktik harus memenuhi beberapa acuan kualitas berikut ini. Yang pertama, tugas unjuk kerja mengarahkan kepada peserta didik untuk menunjukkan capaian hasil belajar. 2. Tugas untuk kerja dapat dikerjakan oleh peserta didik. 3. Mencantumkan waktu atau kurun waktu pengerjaan tugas. 4. Sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. 5. Sesuai dengan konten atau cakupan kurikulum. Sementara itu, rubrik penilaian tes praktik harus memenuhi beberapa kriteria berikut ini. Yang pertama, rubrik memuat seperangkat indikator untuk menilai kompetensi tertentu. Yang kedua, indikator dalam rubrik diurutkan berdasarkan urutan langkah kerja pada tugas atau sistematika pada hasil kerja peserta didik. 3. Rubrik dapat mengukur kemampuan yang diukur atau yang akan diukur. 4. Rubrik dapat digunakan memetakan kemampuan peserta didik. Selanjutnya, penilaian kompetensi keterampilan berbentuk proyek. Penilaian proyek merupakan tugas-tugas belajar yang meliputi kegiatan perencanaan, perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan dalam waktu tertentu. Dimaksudkan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan penyelidikan, dan kemampuan menginformasikan dari peserta didik secara jelas. Aspek yang dinilai diantaranya kemampuan pengelolaan, yaitu kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi, mengelola waktu, pengumpulan data, dan penulisan pelaporan. Kedua, relevansi, yaitu kesesuaian dengan mata pelajaran dan indikator atau topik dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembelajaran. 3. Keaslian, yaitu tugas atau proyek yang dikerjakan peserta didik benar-benar hasil pekerjaan peserta didik dengan bimbingan guru. Selanjutnya, perencanaan
dan pelaksanaan penilaian proyek. Adapun langkah-langkah yang harus dipenuhi dalam merencanakan penilaian proyek. Yang pertama, menentukan kompetensi yang sesuai untuk dinilai melalui proyek. 2. Penilaian proyek mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan proyek. 3. Menyusun indikator proses dan hasil belajar berdasarkan kompetensi. 4. Menentukan kriteria yang menunjukkan capaian indikator pada setiap tahapan pengerjaan proyek. Selanjutnya, langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan penilaian proyek. Yang pertama, menyampaikan rubrik penilaian sebelum pelaksanaan penilaian kepada peserta didik. 2. Memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang kriteria penilaian. 3. Menyampaikan tugas disampaikan kepada peserta didik. 4. Melakukan penilaian selama perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan proyek. Selanjutnya, acuan kualitas penilaian proyek. Tugas-tugas untuk penilaian proyek harus memenuhi beberapa acuan kualitas berikut. Yang pertama, tugas harus mengarah pada pencapaian indikator hasil belajar. 2. Tugas dapat dikerjakan oleh peserta didik. 3. Tugas dapat dikerjakan selama proses pembelajaran. 4. Tugas sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. Sedangkan rubrik penilaian proyek harus memenuhi beberapa kriteria. Di antaranya, 1. Rubrik dapat mengukur target kemampuan yang akan diukur. Yang kedua, rubrik dapat sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, indikator menunjukkan kemampuan yang dapat diamati. 4. Indikator menunjukkan kemampuan yang dapat diukur. Selanjutnya, teknik penilaian kompetensi keterampilan bentuk portofolio. Pengertian penilaian portofolio merupakan penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif, integratif untuk mengetahui minat perkembangan, prestasi, dan kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Portofolio ini digunakan oleh guru dan peserta didik untuk memantau secara terus-menerus perkembangan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dalam bidang tertentu. Dengan demikian, penilaian portofolio memberikan gambaran secara menyeluruh tentang proses dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, perencanaan dan pelaksanaan penilaian portofolio. Berikut ini adalah langkah yang harus dilakukan dalam merencanakan penilaian portofolio. Yang pertama, menentukan kompetensi dasar yang akan dinilai pencapaiannya melalui tugas portofolio pada awal semester dan diinformasikan kepada peserta didik. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dinilai pencapaiannya melalui penilaian portofolio. Yang ketiga, menjelaskan tentang tujuan penggunaan, macam dan bentuk, serta kriteria penilaian dari kinerja dan atau hasil kerja peserta didik yang akan dijadikan portofolio. Penjelasan disertai contoh portofolio yang tidak pernah dilaksanakan, yang telah pernah dilaksanakan. Selanjutnya, pelaksanaan penilaian portofolio harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya melaksanakan proses pembelajaran terkait tugas portofolio dan menilainya pada saat kegiatan tatap muka. Yang kedua, melakukan penilaian portofolio berdasar kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Selanjutnya, acuan kualitas penilaian portofolio. Tugas-tugas untuk pembuatan portofolio harus memenuhi beberapa kriteria berikut. Yang pertama, tugas sesuai dengan kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan diukur. Hasil karya peserta didik yang dijadikan portofolio berupa pekerjaan, hasil tes, perilaku peserta didik sehari-hari, hasil tugas terstruktur, dokumentasi aktivitas peserta didik di luar sekolah yang menunjang kegiatan belajar. 3. Tugas portofolio memuat aspek judul, tujuan, pelajaran, ruang lingkup belajar, uraian tugas, kriteria penilaian. Selanjutnya, rubrik penilaian portofolio harus memenuhi kriteria yang diantaranya 1. Rubrik memuat indikator kunci dari kompetensi dasar yang akan dinilai pencapaiannya dengan portofolio. Yang kedua, rubrik memuat aspek-aspek penilaian yang macamnya relevan dengan isi tugas portofolio.
Yang ketiga, rubrik memuat kriteria kesempurnaan atau tingkat level hasil tugas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Tri Prestiandani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Langgeng, yaitu tentang contoh instrumen penilaian kompetensi keterampilan. Penilaian kompetensi keterampilan menggunakan 3 teknik, yaitu tes praktik, proyek, portofolio. Sedangkan instrumen penilaiannya menggunakan daftar cek atau checklist dan skala penilaian. Untuk contohnya sebagai berikut: bermain peran. Untuk contoh tes praktik, bermain peran, IPA, sholat, olahraga, membaca, dan juga menyanyi. Untuk proyek seperti bakti sosial, pentas seni, dan juga penghijauan. Untuk portofolio seperti makalah, piagam, kumpulan puisi, dan laporan penelitian. Selanjutnya kita beralih ke penilaian tes praktik dengan menggunakan instrumen checklist. Bisa kita lihat dalam tabel ini, penilaian menggunakan checklist hanya menggunakan 2 saja, yaitu ya dan juga tidak. Di sini untuk hasil skor penilaiannya menggunakan rumus skor yang dicapai dibagi skor maksimum. Berarti dalam tabel ini skor yang dicapai adalah 5, sedangkan skor maksimum adalah 7. Berarti 5 dibagi 7 lalu dikali dengan 100. Hasilnya 71,42. Lalu untuk selanjutnya diberi keterangan penilaian seperti sangat kompeten bila mendapatkan nilai 91 sampai dengan 100. Lalu kompeten bila mendapatkan nilai 71 sampai dengan 90 atau dan seterusnya. Selanjutnya, contoh penilaian tes praktik dengan menggunakan skala. Dalam tabel ini kita bisa melihat perbedaan bahwa instrumen checklist hanya menggunakan 2 penilaian saja, yaitu ya dan tidak. Sedangkan dalam instrumen skala ini menggunakan baik, ada baik, cukup, dan juga kurang baik. Di sini untuk rumus penilaiannya tetap skor yang dicapai dibagi dengan skor maksimum dikali dengan 100. Lalu dalam tabel ini skor yang dicapai adalah 4 skor baik, yaitu 4 berarti dikali dengan 3. Sedangkan 1 skor cukup dikali dengan 2 berarti 4 kali 3 lalu ditambah dengan 2. Hasilnya 14 untuk skor maksimum dari tabel instrumen skala ini adalah 15. Berarti 14 dibagi 15 dikali dengan 100. Hasilnya 93,3. Lalu diberi keterangan baik bila mendapatkan nilai 81 sampai dengan 100, cukup baik bila mendapatkan 61 sampai 70, kurang baik bila mendapatkan nilai kurang dari 61. Mungkin cukup sekian. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamalia Tumafira, NIM 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamalia Tumafira, NIM 2021101010094. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kelemahan pengembangan penilaian keterampilan. Kelebihan dari penilaian kompetensi keterampilan yang pertama adalah dapat memberikan informasi tentang keterampilan peserta didik secara langsung yang bisa diamati oleh guru. Yang kedua, memotivasi peserta didik untuk menunjukkan kompetensinya secara maksimal. Yang ketiga, sebagai pembuktian secara aplikatif terhadap apa yang telah dipelajari oleh peserta didik. Selanjutnya, mengenai kelemahan dari penilaian kompetensi keterampilan. Yang pertama, sulit dilakukan pada jumlah peserta didik yang terlalu banyak. Yang kedua, membutuhkan
kecermatan dalam melakukan pengamatan terhadap unjuk kerja peserta didik dalam kompetensi keterampilan. Yang ketiga, menuntut profesionalisme peserta pendidik karena mengamati unjuk kerja peserta didik dalam kompetensi keterampilan yang bervariasi. Penjelasan kedua yaitu mengenai kelebihan dan kelemahan penilaian keterampilan teks praktik atau unjuk kerja. Kelebihan penilaian teks praktik sebagai berikut yaitu: 1. Dapat menilai kompetensi yang berupa keterampilan skill. 2. Dapat digunakan untuk menjabarkan kesesuaian pengetahuan dengan teori dan keterampilan dalam praktik sehingga informasi penilaian menjadi lengkap. Yang ketiga, dalam pelaksanaan tidak ada peserta didik yang mencontek. Yang keempat, karakteristik peserta didik dapat dikenali guru lebih dalam. Yang kelima, peserta didik mudah memahami konsep dari abstrak ke konkret. Yang keenam, memotivasi peserta didik untuk aktif. Yang ketujuh, melatih peserta didik untuk berani menggali ide sehingga kemampuan peserta didik dapat optimal. Yang kedelapan, hasil penilaian dapat diketahui langsung oleh peserta didik. Selanjutnya mengenai kelemahan penilaian keterampilan teks praktik yaitu: 1. Tidak semua materi pelajaran dapat menggunakan penilaian ini. 2. Nilai tergantung hasil kerja. 3. Guru kesulitan melakukan penilaian jika jumlah peserta didik terlalu banyak. Yang keempat, waktu terbatas untuk mengadakan penilaian ini pada keseluruhan peserta didik. Yang kelima, peserta didik yang kurang mampu akan minder. Yang keenam, jumlah peserta didik yang banyak sulit untuk melakukan pengawasan. Yang ketujuh, sarana dan prasarana yang dibutuhkan harus lengkap. Yang kedelapan, membutuhkan waktu lama, biaya besar, dan membosankan. Yang kesembilan, harus dilakukan secara penuh dan lengkap. Yang kesepuluh, keterampilan yang dinilai melalui tes belum sebanding mutunya dengan dunia kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Mubarak dari kelas A3 Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 20210100192. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan penilaian proyek dan penilaian portofolio. Untuk yang pertama yaitu tentang penilaian proyek. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari penilaian proyek. Itu yang pertama, kelebihan dari penilaian proyek. Peserta didik bebas mengeluarkan ide. Nah, maksudnya apa? Dalam penilaian proyek ini sepenuhnya diserahkan kepada peserta didik, sehingga peserta didik bebas dalam mengeluarkan ide-idenya yang dituangkan dalam proyek tersebut. Yang kedua yaitu meringankan guru dalam memberi materi pelajaran. Kenapa? Karena seperti poin pertama tadi, untuk penilaian proyek ini difokuskan atau dikhususkan memang peserta didik yang lebih dominan di sini, sehingga guru mudah dalam meringankan guru dalam memberi materi bahan ajaran ya. Yang ketiga yaitu mendidik peserta didik untuk mandiri dan bertanggung jawab. Maksudnya dalam hal ini adalah output dari penilaian proyek ini, agar peserta didik itu mandiri dan bertanggung jawab terhadap entah itu terhadap pribadinya, tentang kepercayaan kepada orang lain ketika diberi kepercayaan oleh orang lain, sehingga memiliki karakter yang bertanggung jawab. Yang terakhir yaitu guru dan peserta didik lebih kreatif. Nah, untuk ini kembali ke poin pertama, karena di sini peserta didik bebas mengeluarkan ide, tidak terhambat, jadi mereka bisa memunculkan kreativitas mereka. Jadi bukan hanya itu saja, bukan hanya untuk peserta didik, tapi juga menimbulkan kreativitas bagi pendidik itu sendiri. Yang selanjutnya itu kekurangan dari penilaian proyek.
Yang pertama, didominasi peserta didik yang pandai. Nah, maksudnya apa? Dalam penilaian proyek ini itu sistemnya atau bentuknya itu adalah berkelompok ya. Nah, ketika satu kelompok itu hanya ada satu orang yang misalkan yang pandai, maka yang lebih banyak bekerja itu peserta didik yang pandai. Jadi untuk yang lain hanya titip nama saja. Yang kedua adalah tidak terpantau guru. Nah, tidak terpantau guru karena dalam hal pembelajaran kelompok ini guru memberikan sepenuhnya kepada murid, sehingga guru tidak bisa memantau mana murid yang bekerja atau ikut mengerjakan dan mana yang tidak mengerjakan, seperti itu. Jadi penilaiannya kurang objektif. Yang ketiga adalah banyak menghabiskan waktu. Setahu saya, sepengalaman saya sebagai peserta didik, dalam diskusi untuk membuat sebuah proyek dalam kelompok itu memang membutuhkan waktu banyak. Jadi tidak efektif bagi pembelajaran yang memiliki waktu yang hanya sebentar. Yang terakhir yaitu peserta didik keberatan jika semua guru memberikan tugas. Nah, maksudnya apa di sini? Ketika semua guru semuanya menggunakan penilaian proyek di sini untuk siswa keberatan. Karena apa? Karena misalkan dari guru yang awal memberikan tugas proyek, terus guru kedua memberikan tugas proyek, jadi mereka dikejar deadline tentang tugas proyek ini, sehingga perlu adanya kolaborasi antar guru sehingga peserta didik tidak merasa keberatan. Untuk yang selanjutnya yaitu kelebihan penilaian dari portofolio. Yang pertama yaitu guru dapat mengetahui perkembangan peserta didik secara individual. Nah, untuk penilaian portofolio ini kan sistemnya itu seperti menjawab soal ya. Jadi pendidik dapat mengetahui perkembangan peserta didik secara individual karena soal itu biasanya dikerjakan masing-masing individu ya. Jadi guru lebih mudah dalam mengetahui perkembangan dari peserta didik secara individual. Yang kedua yaitu peserta didik lain tidak perlu menunggu peserta didik lain. Maksudnya apa? Nah, di sini ketika penilaian proyek yang di atas tadi yang sudah saya jelaskan itu kan sistemnya berkelompok. Ketika kita sudah menyelesaikan tugas kita ya, dan tinggal tugas dari anggota yang lain, anggota kelompok yang lain. Nah, kita kan menunggu proyek itu selesai. Nah, ketika rekan kita tidak cepat-cepat dalam mengerjakan, itu kan akan saling menunggu nantinya dan menimbulkan menimbulkan kelamaan, jadi tidak cepat gitu. Jadi ketika portofolio kan dikerjakan secara individu. Nah, jadi tidak harus menunggu individu yang lain kalau sudah selesai dikumpulkan. Nah, yang ketiga yaitu mendorong terjadinya perubahan paradigma dalam penilaian. Nah, portofolio lebih mementingkan proses perubahan kemampuan peserta didik sebagai hasil baik atau tidaknya, hanya fokus belajar saja ya kan. Jadi mendorong terjadinya perubahan paradigma dalam penilaian. Lanjut untuk selanjutnya yaitu memudahkan guru dalam mencari solusi bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Nah, karena guru mengetahui perkembangan peserta didik secara individual, jadi guru itu lebih mudah dalam mencari solusi bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Bisa dilihat dari hasil dari penilaian tersebut, sehingga guru lebih mudah dalam
mencari solusi bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang keempat, adanya akuntabilitas. Adanya akuntabilitas ini maksudnya peserta didik terlibat dalam penilaian untuk mencari hasil karya terbaik. Karena apa? Karena dalam penilaian portofolio ini sifatnya kan individual, sehingga mereka mau tidak mau mencari referensi, mencari sumber yang bisa menyongsong atau mendukung mereka dalam penilaian portofolio ini. Yang terakhir yaitu melatih sikap peserta didik dalam menghargai karya orang lain. Nah, seperti yang barusan saya jelaskan, bahwasanya tidak mau mereka harus mencari sumber dari sumber lain, ya kan, untuk menunjang mereka dalam penilaian atau hasil dari soal yang diberikan itu, agar nilai mereka itu baik. Jadi mereka akan mencari sumber dari atau informasi dari karya orang lain, seperti itu. Lanjut, untuk selanjutnya itu kelemahan dari penilaian portofolio itu sendiri, yaitu yang pertama, penilaian membutuhkan banyak waktu. Ya, karena apa? Karena ketika suatu kelas itu ada banyak peserta didik di situ, sehingga guru nanti membutuhkan waktu yang banyak untuk mengoreksi satu persatu. Ya, yang kedua yaitu sulit dilakukan pada kelas yang besar. Ini memang tidak mudah untuk dilakukan dalam jumlah kelas yang besar. Karena apa? Karena sangat kewalahan dan banyak sekali peserta didiknya, jadi membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga yaitu tidak semua guru mampu menerapkan penilaian ini, ya, karena dalam penilaian ini sangat dibutuhkan ketelitian dan kesabaran dalam merekap nilai dari peserta didik, apalagi peserta didiknya banyak. Ini harus betul-betul ekstra teliti dan sabar dalam mengoreksi, ya. Yang keempat yaitu penyimpanan hasil karya peserta didik kurang. Yang terakhir yaitu kejujuran peserta didik sulit dipantau dan instrumen variasi terlalu banyak, ya. Ya, memang kekurangan dari portofolio ini dibutuhkan kejujuran peserta didik yang apa ya istilahnya, yang utama lah untuk kejujuran peserta didik, karena sulit memantau dari sekian banyak orang yang memantau hanya satu, jadi tidak tahu ini jujur atau hasil contekan, itu kita tidak tahu, ya, sebagai pendidik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.